dapat mengerti ya apa yang disampaikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur, kami serahkan Bible teaching, pengajaran Bible teaching kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, Ya. amin. Terima kasih Baik. untuk doanya. Dipersilakan Pak untuk memulai. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk Pak Oce, Ibu Stefani, Dame, Dr. Teguh, Ibu Eli di Pematang Siantar, Yusniar, Welmi, Pastor Yongki, dan Ibu Diah yang sudah bergabung di kelas Bible Teaching ini. Memang di kelas ini sebetulnya mencapai 18 orang ya, tetapi ada tadi yang menghubungi saya tuh yang di Kalimantan, jaringannya kurang baik Bu. Ada 4 di sana. Ya, di pedalaman tuh. Ya, kita berdoa biar jaringannya ke depan bisa lebih baik ya, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama kita akan mulai Bible Teaching ini. Maksud daripada kita belajar tentang Bible Teaching ini untuk kita memahami tentang kebenaran Alkitab. Nah, pada pagi menjelang siang ini, kita akan membahas satu topik yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita akan juga melihat, menggali satu kebenaran firman Tuhan tentang eksposisi Markus 14 itu, Pak. Kalau kemarin kita merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan sampai Bapak, Ibu, dan saya ketika belajar firman Tuhan atau memperingati Jumat Agung yang lalu dan esok kita akan memperingati Paskah, kita tidak memahami secara utuh kisah ini. Ini adalah tonggak di mana keselamatan Allah itu dimulai pada saat dia berinkarnasi menjadi manusia, dan misinya itu saya mau katakan dengan jelas bahwa Yesus misinya itu harus menjadi korban tebusan atau mati, Pak. Saya ulang ya, menjadi korban tebusan atau mati. Bapak Ibu bisa baca di dalam Ibrani 9 ayat 21 dan 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ya, jadi kita harus tahu tuh. Nah, kalau kita bicara tentang perjanjian baru, kita nggak akan paham kenapa Tuhan mau datang ke dunia ini menebus dosa umat manusia kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak baca dari perjanjian lama, khususnya kitab Kejadian. Makanya saya mendorong bagi Bapak, Ibu yang mau ya menambah pengetahuannya, kita baca lagi itu perjanjian lama. Ya, khususnya Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 8 itu. Di situ Allah sudah merencanakan tentang keselamatan itu ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Ya, bahkan Allah sudah mempersiapkan ya akan ada sosok ilahi yang akan datang nanti di perjanjian baru, itu bicara tentang Yesus Kristus. Nah, kita akan lihat topik ini menarik ya. Jangan sampai kita tiap tahun merayakan Jumat Agung tetapi tidak mengerti. Dan kita akan lihat cerita apa yang luar biasa di kejadian itu. Saya akan share bahan ini. Nanti saya akan bagikan bahan ini di grup. Ya, jadi fokus kepada apa yang saya sampaikan. Nanti bahannya akan saya bagikan. Baik, saya akan share bahan ini ya. Sudah kelihatan bahan saya? Baik. Sudah. Saya memberikan judul pada Bible Teaching seri 3 ini ya. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan eksposisi Markus 14 ayat 60 sampai dengan 64. Ya. Saya akan memulai dengan satu pendahuluan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Perkataan ini disampaikan
oleh Paulus. Dia adalah awalnya bukan murid Tuhan, tetapi dia yang menangkapi orang-orang atau pengikut Tuhan pada zaman itu. Dan kalau kita tahu, Paulus inilah yang mendapatkan SIM, bukan surat izin mengemudi buat naik motor, tetapi surat izin buat menangkap orang tuh, SIM-nya itu. Menangkap orang-orang percaya. Ya. Lalu dia bertemu dengan Tuhan dalam satu perjalanan dan dia lihat itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik, saya nggak bahas di sini ya, topiknya berbeda. Apakah Paulus mengenal Yesus? Kenal, Pak. Sangat kenal. Tetapi pada saat Yesus 3,5 tahun itu, dia belum tampil di muka secara terang-terangan. Kenapa? Dia seorang Farisi. Ketika orang-orang Farisi membahas tentang Yesus Kristus, menyembuhkan orang sakit, bergaul dengan orang-orang berdosa, bahkan mengampuni orang yang bersalah, bahkan membangkitkan orang mati, itu di kalangan orang Farisi, pasti cerita itu gempar, Pak. Dan Saulus itu, yang awalnya itu adalah orang Farisi, pasti tahu cerita itu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, baca bagaimana kisah dia itu, ketika dia bertemu, ya, dalam satu perjalanan, ya, sebuah kota, ya, ke Damsik, dia bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan menampakkan diri kepada dia, apa yang dikatakan oleh Paulus? Siapakah engkau, Tuhan? Paulus tuh kenal banget dengan Tuhan. Waktu itu namanya masih Saulus. Dan dia mengatakan begini, pada waktu itu dia belum kenal Tuhan, masih menjadi mesin pembunuh. Tetapi ketika dia diubahkan Tuhan lewat peristiwa itu, Paulus mendapatkan satu, ya, perubahan yang total. Dia diperbarui. Kita tahu bahwa Saulus ini dididik, dibesarkan oleh seorang rabi yang bernama Gamaliel. Ya, Gamaliel ini punya seniornya lagi namanya Hilil. Mungkin semacam guru besar yang mendidik Paulus di dalam tradisi Yahudi dan matang di dalam Taurat. Jadi ini bukan orang sembarangan. Saulus bertobat dan namanya menjadi Paulus. Ya. Dan dia katakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ada kata kerja di situ. Sangat penting. Ya, sangat penting. Yaitu apa? Apa yang kuterima sendiri bahwa Kristus itu telah mati karena dosa-dosa kita. Kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung itu. Dan Yesus itu mati bukan hanya untuk dosa seisi dunia, termasuk dosa Bapak, Ibu, dan saya. Dan Kristus yang telah mati karena dosa-dosa ini, Paulus mengatakan sesuai dengan kitab suci. Jadi kematiannya itu sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Paulus tulis ini, perhatikan bahwa pewahyuan ini dia dapat itu bukan dari rasul lain, Pak. Tetapi dari Yesus Kristus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu apa yang telah kuterima sendiri. Bukan dari orang lain termasuk rasul-rasul lain, tetapi dari Yesus. Dan dikatakan Yesus mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi apa yang membuat kematian Yesus itu spektakuler? Karena untuk menebus dosa umat manusia, dia harus menanggung itu, penderitaan itu. Dan itu terjadi karena sesuai dengan kitab suci. Sekarang kita mau lihat apa yang terjadi pada saat kematian Yesus itu.
kematian Yesus, apa yang tertulis di dalam kitab suci perjanjian lama itu digenapi sempurna di dalam Yesus. Saya ulang ya. Apa yang tertulis di dalam perjanjian lama tentang Yesus itu digenapi secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena hanya manusia yang sempurna yang bisa menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, bahwa korban penghapus dosa itu selalu diberikan tiap tahun oleh imam besar. Tiap tahun ya harus mempersembahkan korban setahun sekali itu. Tetapi itu terbatas. Karena apa? Itu akan digenapi secara sempurna bahwa satu saat nanti kelak korban-korban sembelihan itu akan digenapi, akan diselesaikan dengan sang anak domba Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat ayat ini. Lukas 24 ayat 25 sampai dengan 27. Lukas 24 ayat 25 sampai dengan 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi apa yang dikatakan di sini? Yesus berkata bahwa bukankah Mesias, bukankah dirinya itu harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya. Dan ia berkata, yang tertulis tentang dia dari seluruh kitab suci perjanjian lama itu ada beberapa bagian ya. Ada Pentatuk, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab sejarah, ya, bahkan sampai kitab nabi-nabi. Ya. Dan itu sudah berbicara tentang Yesus. Lukas 18 ayat 31 sampai dengan 33. Kita perhatikan. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diolok-olokkan, dihina dan diludahi." 33. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Nah, jadi Yesus yang berkata ini, Bapak Ibu. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Bicara para nabi, ya nabi-nabi di perjanjian lama itu. Ya, ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahkan diolok-olok, dihina dan diludahi. Bahkan sampai membunuh dia. Dan di situ pun juga sudah ada nubuatan tentang dia. Pada hari yang ketiga, Yesus akan bangkit. Ya, kita hold sampai ayat itu ya. Nanti kita akan lihat bangkitnya itu. Nah, kita mau melihat ya superioritas Yesus yang menubuatkan kematian dan kebangkitan. Superioritas Yesus yang menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Tunjukkan kepada saya satu tokoh agama, pendiri agama di dunia yang mengatakan kematiannya kapan, kebangkitannya kapan, kenaikan ke surganya kapan. Tidak ada, Pak. Tidak pernah saya temui kecuali Yesus. Tuhan berkata, ya, dia tahu dia akan datang untuk disiksa, diolok-olok, bahkan dia akan diejek, bahkan mati. Bahkan dia juga kasih tahu kebangkitannya itu kapan. Bahkan dia juga kasih tahu ya kedatangannya atau nanti dia naik ke surga. Kita lihat ayat ini. Matius 26 ayat 61. Yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3
hari. Jadi orang-orang itu mendengar bahwa Yesus berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Tetapi orang-orang Farisi kan nggak paham hal ini. Yang dia pikir itu bait Allah adalah gedungnya. Nah, gedung bait Allah dibangun pada zaman itu kurang lebih makan waktu 40 tahun, Pak. Tetapi Bapak Ibu yang belajar teologi pasti tahu yang dimaksud dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Makanya Paulus berkata ya, tubuh kita ini adalah bait Allah. Ya, bait Allah. Nah, Markus 8 ayat 31 dikatakan demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Tuhan mengajarkan tentang dirinya kepada para murid, ya, bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan. Ini bicara ke depan nih. Ada orang yang seperti itu, nabi satu pun nggak ada. Cuma Yesus yang kasih tahu bahwa nanti dia akan menanggung itu semua, penderitaan itu semua, bahkan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat. Bukan cuma sampai di situ ya, tetapi dibunuh dan sesudah 3 hari bangkit. Ya. Nah, kita lihat juga dalam Matius 26 ayat 61. Ya, Matius 26 ayatnya yang ke-61. Yang mengatakan, ya, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Sama dengan ayat tadi. Saya langsung ke Yohanes 10 ayat 17-18. Nah, ini penting buat kita semua. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, bila Bapak Ibu perhatikan, beberapa tahun ini terjadi hal-hal yang menarik ya. Kenapa saya mengatakan menarik? Ya, saya selalu memperhatikan beberapa orang di TikTok ya atau di media sosial lainnya, selalu ada yang bertanya, ketika Tuhan mati, siapa yang cabut nyawa Yesus? Siapa yang cabut nyawanya? Ya, bahkan cukup miris juga kalau 2 tahun terakhir tuh saya menonton ada seorang anak Tuhan dengan inisial UM ya, saya pakai inisial ya UM. Ya, ketika dia ditanya siapa yang mencabut nyawa Yesus ya, dia nggak bisa jawab itu. Bahkan mengatakan bahwa kematian adalah produknya iblis ya. Ini jawabannya Pak, bahwa Yesus itu mati bukan karena kuasa lain, tetapi dia mati karena, perhatikan ini, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dia mati karena memberikan nyawanya. Tetapi ia bukan hanya untuk memberikan nyawanya, tetapi untuk menerimanya kembali. Inilah superioritas Yesus. Dia berikan nyawa itu kepada siapa? Kepada Bapaknya. Ya, dan dia punya kuasa untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, termasuk iblis. Nggak bisa itu Pak. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saya berharap Bapak Ibu semua, termasuk mahasiswa, ya, kalau ada yang tanya siapa yang cabut nyawa Yesus, ini jawabannya. Ya, mereka selalu mencari-cari kesalahan ya. Yesus itu mati bukan karena diambil nyawanya oleh kuasa-kuasa lain, tetapi dia berikan nyawanya itu kepada Bapaknya. Tetapi dia berkuasa untuk mengambilnya kembali. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya daripadaku. Tidak ada seorang pun. Luar biasa Tuhan. Nah, kita mau melihat sekarang kebangkitan Yesus ini, apakah juga disaksikan, juga diteliti oleh para pakar-pakar di dunia? Kita tahu ya bahwa kematian kebangkitan Yesus ini selalu menjadi perbincangan yang menarik. Makanya kalau Tuhan mengatakan
Menurut kalian, siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan nabi-nabi yang dulu. Ya, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Perkataan menurut kalian, siapakah aku ini? Itu dijawab oleh Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu bukan perkataan dia, Pak, tetapi perkataan Bapaknya. Makanya Tuhan berkata kepada Simon, berbahagialah engkau Simon, karena bukan engkau yang mengatakan hal itu, tetapi Bapakku yang di surga. Nah, perkataan Yesus ini harus dijawab oleh setiap orang di muka bumi ini yang populasinya hampir mencapai 8 miliar, Pak. Dan itu akan menentukan nasib orang itu di kekekalan atau kebinasaan. Tuh. Perkataan itu ya, yang akan menentukan orang itu percaya atau tidak dan berujung nanti kebinasaan atau kengerian kekal atau menerima hidup kekal. Nah, saya hanya menampilkan dua pakar undang-undang ya, dua pakar undang-undang. Kebangkitan Yesus menurut dua pakar undang-undang terulung di dunia. Pakar ini bukan hanya mengetahui tentang segi masalah kasus ya, tetapi meneliti. Yang pertama, Sir Lionel Luco. Dia hidup pada tahun 1914 sampai 1997. Dia meneliti kasusnya Yesus. Kasusnya Yesus dia teliti. Dia ingin tahu ya, kenapa ini kasus kalau diangkat kembali seperti apa? Ya, dia mengatakan begini. Sir Lionel Luco, pakar undang-undang, dia berkata, "Saya dengan rendah hati ingin menambah bahwa saya telah menjadi pembela selama 42 tahun." Bisa diartikan lawyer enggak? Pengacara bisa. Dan berhikmat di banyak tempat di dunia. Ketika ia menemukan kasus Yesus ini, apa yang dikatakan? Saya mengatakan dengan tegas bahwa bukti-bukti untuk kebangkitan Yesus Kristus adalah begitu kuat sekali sehingga hanya memastikan bukti-bukti yang langsung tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Tidak ada ruang untuk keraguan. Ini yang dikatakan oleh Sir Lionel Luco. Jadi dia meneliti kasus itu. Dan dia yakin dan percaya bahwa tidak ada ruang keraguan bagi kebangkitan Yesus. Yang kedua, Simon Greenleaf. Ia hidup pada tahun 1783 sampai dengan 1853. Ia seorang ateis. Ya. Jadi ateis ini adalah tidak mengenal Tuhan, Pak. Nah, dia juga meneliti kasus ini. Ya. Nah, apa yang ia katakan? Perhatikan apa yang ia katakan ini. Setelah secara pribadi mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti berdasarkan peraturan, ya, memeriksa bukti yang dibubuhkan lewat bantuannya, Greenleaf setelah meneliti tentang Yesus malah menjadi orang Kristen, percaya Tuhan, dan dia mengarang buku klasik Testimony of the Evangelist, ya, sebuah kesaksian penginjilan dia, seorang ateis yang mencoba untuk meneliti kasus Yesus, kematian dan kebangkitannya, malah bertobat jadi terima Tuhan Yesus. Selepas penyiasatan yang amat teliti mengenai kebangkitan Yesus, dia berkesimpulan, Simon Greenleaf ini berkesimpulan, kebangkitan Yesus adalah fakta yang paling dapat disahkan dalam sejarah kuno. Simon Greenleaf, seorang ateis, akhirnya bertobat dan menjadi murid Kristus. Dia bertobat. Dan dia jelas katakan kebangkitan Yesus fakta yang paling dapat disahkan. Nah, kita mau melihat sekarang. Kebangkitannya itu membawa dia pada pemulihan. Tahta pengembalian haknya untuk memerintah seluruh ciptaannya. Ia ditinggikan di sisi kanan Allah Bapa sesuai dengan pengharapan Daud. Kita lihat hal ini. Apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 110 ayat 1. Nah, kebangkitan itu adalah pengembalian tahta kemuliaannya. Kita tahu, Bapak Ibu, ya, bahwa Injil Sinoptis mengatakan begini.
Serigala mempunyai liang untuk tempat beristirahat. Tetapi anak manusia untuk meletakkan kepalanya saja, ia nggak punya. Ya, kalau Bapak Ibu baca Alkitab TB2 ya, terjemahan baru 2, Pak Oce dan yang lain-lain, serigalanya udah diganti Pak. Kalimatnya Pak, rubah, bukan serigala Pak. Bagi yang punya Alkitab TB2, serigalanya udah diganti jadi rubah. Jadi serigala aja punya liang tuh untuk meletakkan kepalanya atau istirahat. Tetapi anak manusia tuh nggak punya. Nah, jadi kebangkitan Tuhan ini untuk pengembalian kemuliaannya dia. Nah, ini dia ayatnya. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Duduk di sebelah kanan. Nanti kita akan lihat ya maksudnya apa itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 34 dan 35. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Di perjanjian lama ada ayat itu. Dan di perjanjian baru juga ada. Ya. Dan kita lihat ini. Jadi kebangkitan Yesus esok yang akan kita rayakan itu. Yesus sudah berada di sorga, Pak. Bicara tentang berada di sorga, tadi dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan berarti di sorga itu ada 2 atau 3 kursi di sana. Bicara kanan, bicara otoritas. Bicara kanan, bicara soal pemulihan. Bicara kanan itu, bicara tentang glorify. Tentang kemuliaan dia. Memang dia berasal dari sana. Kembali ke sana. Kita lihat di sini. Ada 4 atau 5 ayat frasa duduk di sebelah kanan di dalam perjanjian baru. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan Bapak Ibu ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kelak kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Cari perkara di atas. Apa itu perkara di atas? Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu yang pertama. Kolose 3 ayat 1. Yang kedua, Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Frasa duduk di sebelah kanan Allah ini muncul yang kedua. Yang ketiga, Ibrani 1 ayat 3 sampai dengan 4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadamu, jauh lebih indah daripada nama mereka. Penulis Ibrani mengatakan dengan jelas bahwa ia, Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Wujud itu apa? Yang menjelma. Jadi Tuhan ini terangkat ke surga ini setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Ya, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Jadi kematian Tuhan itu untuk menyucikan dosa. Dosa kita, Pak. Makanya kalau di gereja jadi hamba Tuhan, jangan yang ditekankan, mohon maaf ya, mujizat, karunia. Saya nggak anti mujizat, saya nggak anti karunia. Tapi ajarkan bagaimana dosamu itu disucikan, dikuduskan. Upah dosa itu maut, Pak, nggak ada obatnya itu. Saya nggak anti ya dengan kesembuhan, saya nggak anti. Banyak kok kesembuhan begitu udah disembuhkan Tuhan nggak balik lagi. Alkitab bicara kok.
10 orang kusta. Betul nggak Pak Oce? Yang balik berapa orang Pak? 9 apa 1 Pak? 1. Itu pun juga bukan orang Israel Pak, Samaria. Betul tidak Pak? Capek tuh Pak yang begitu. Kalau hamba Tuhan benar di gereja, di mimbar Pak, sampaikan Tuhan mati tuh bab menebus dosamu. Itu lebih penting Pak, ketimbang kesembuhan. Kita bukan nggak perlu kesembuhan ya. Bukan nggak perlu yang namanya berkat, bukan. Itu sembuh cuma 1 yang datang Pak. Tuhan tanya lu, kemana tuh 9 lagi tuh? Nggak adakah dari mereka yang mengucap syukur? Bahasanya begini Pak, kok mereka lupa sama saya ya? Betul tidak Pak Oce? Bahasanya Yesus Pak, Betul, betul. kok lupa sama saya ya? Betul. Kacang lupa kulit. Janganlah. Jadi gembala, penginjil, dosamu itu lebih besar, itu perlu dipulihkan. Ya, kesehatan, berkat, ya mohon maaf ya, kekayaan itu bonus Pak. Tapi yang namanya dosa ini nggak ada vaksinnya Pak. Kalau ada vaksin dosa mau juga ya Pak Oce ya, Bu Stefani ya. Vaksin dosa gitu ya, kebal dosa. Nggak ada. Nah jadi obatnya cuma 1, Yesus. Obatnya cuma 1, kematian Tuhan. Nah oke. Ini yang senyum-senyum di mimbar bukan nyindir ya, tapi buat renungan buat kita semua. Saya nggak anti kesembuhan loh. Tapi bicaralah tentang hubungan kita dengan Tuhan, pengampunan Tuhan buat kita. Biar kita sadar Pak, hidup di dunia ini 70, 80 kalau kuat Pak. Kebanggaannya, mohon maaf ya, penderitaan. Ya, jadi bicaranya harus perkara di atas. Perkara apa yang di atas itu? Yesus di sebelah kanan Allah. 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ini yang kelima, duduk di sebelah kanan Allah. Efesus 1 ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, dan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi kita sudah lihat ayat-ayat ini bagaimana ya dia di sebelah kanan Allah, bicara tentang pemulihan dia, tempat terhormat. Ya, kalau orang-orang di luar sana bicara tentang hal ini, seolah-olah di sana itu ada sosok Allah yang lain, tetapi bicara sebelah kanan, bicara tentang kemuliaan, tempat terhormat. Nah, kita lihat, duduk di sebelah kanan ini berarti juga dia adalah Allah itu sendiri. Ya, duduk di sebelah kanan berarti dia adalah Allah itu sendiri. Kita lihat dalam Matius 26 ayat 63 sampai dengan 65. Tetapi Yesus tetap diam. Kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Perhatikan ayat 65, Pak. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Kalau Bapak, Ibu, dan saya membaca ayat ini, tentu kita akan bertanya, apa yang menyebabkan imam besar itu mengoyakkan pakaiannya?
Tradisi Yahudi bicara tentang mengoyakkan pakaian, sesuatu hal yang dianggap ya itu sangat bertentangan, menghujat, atau mungkin tidak layak dilakukan untuk seorang manusia, Pak. Nanti kita akan lihat kenapa orang-orang atau imam-imam ini berkata, imam besar itu, imam besar loh ini, dia mengoyakkan pakaiannya, imam besar, Pak. Saya kasih satu kata ya, penekanan ya, imam besar itu tidak mungkin tidak tahu yang namanya Taurat, Pak. Seulang, imam besar itu tidak mungkin tidak tahu yang namanya Taurat. Nanti kita akan jawab itu. Selanjutkan dulu. Nah, frasa datang di awan-awan menunjuk kepada siapa di dalam PB dan PL. Frasa di awan-awan ya, di dalam PB. Kita lihat dalam Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Ya, muncul frasa itu. Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Dan Tuhan katakan di ayat 8 itu, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Lengkap nih, ya, Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan yang Maha Kuasa. Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan di tengah-tengah awan-awan di langit. Ya, kita lihat lagi frasa ini. Ya, Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Di awan-awan muncul di Matius 24, frasa itu. Lalu Matius 26, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia itu duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, tentu kita akan bertanya, apa maksud frasa awan-awan di langit? Dan siapa ini? Ini akan merujuk kepada siapa? Ini PB. Dan kita akan menjawab ini, kita akan tahu sehingga imam besar itu, tadi dikatakan ia mengoyakkan pakaiannya. Kita lihat dalam versi perjanjian lama ya. Sehingga kita akan mengetahui secara detail lengkap kenapa imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Kita lihat dalam PL. Nah, di dalam PL kita perhatikan Bapak Ibu. Ulangan 33 ayat 26. Tidak ada yang seperti Allah. Hai, Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Frasa awan-awan muncul di Ulangan 33 ayat 26. Itu yang pertama. Yang kedua, Mazmur 68 ayat 4. Ya. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Perhatikan ya Pak. Mazmur 68 ayat 4 secara eksplisit, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia. Dia itu siapa di situ? Ya, yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Tuhan huruf besar di situ adalah nama yang dikuduskan dan orang Israel tidak boleh sebut nama sembarangan dengan nama Yahweh atau tetragrammaton, 4 huruf itu.
Jadi yang berkendaraan di awan-awan itu, Mazmur mengatakan namanya Tuhan. Yahweh itu. Mazmur 104 ayat 3. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu yang bergerak di atas sayap angin. Terlanjut, Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Itu Tuhan tuh ya. Betul, panjang sabar, besar kuasanya, tapi tidak sekali-kali. Artinya sekali aja dia nggak akan menjatuhkan. Ya, pasti dia akan berikan hukuman bagi yang bersalah. Nah, ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Dan awan adalah debu kakinya. Awan disebut lagi di situ sebagai debu kakinya. Dan ini yang terakhir yang membuat para imam besar itu mengoyakkan pakaiannya, Pak. Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampaklah datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya itu ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi Daniel 7 ini sudah menulis, Pak, bahwa datanglah tampak di awan-awan itu seorang seperti anak manusia yang lanjut usianya itu, kepada yang lanjut usianya itu, dan diberikan otoritas, ya, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, jadi para imam besar itu mengoyakkan pakaiannya karena ayat ini, Pak. Dia tahu ayat ini. Artinya Yesus sudah mengklaim dirinya, dia adalah Yahweh itu sendiri, Pak. Makanya dikatakan para imam itu, kita tidak perlu lagi saksi. Ia sudah menghujat Allah. Makanya tadi saya katakan para imam sangat tahu tentang Taurat itu. Makanya dia mengatakan tidak perlu saksi. Dia sudah menghujat Allah. Nah, apa tujuan terpenting dengan kembalinya Yesus ke sorga? Yohanes 17 ayat 4 dan 5. Tentu kematian, kebangkitan, dan dia naik ke sorga. Kalau dia nggak naik ke sorga, Pak, ya, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang difirmankan, dinubuatkan itu, ya, semuanya akan menjadi sia-sia. Misi itu selesai. Kalimat ketujuh itu adalah finish. Ya, tetelestai, sudah selesai. Karena ia datang dari sorga, ia kembali ke sorga. Tetapi untuk apa dia kembali ke sorga? Yohanes 17 ayat 4 dan 5. Ya, Rasul Yohanes mengatakan demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bukankah ayat ini yang selalu dipakai orang-orang sebelah itu? Ya, menjadi polemik sampai detik ini. Kalau Bapak Ibu suka nonton TikTok atau YouTube, di perdebatan. Ya, bahwa dikatakan bahwa aku diutus oleh Bapakku. Ya, seolah-olah yang mengutus dengan yang diutus posisinya lebih besar dari yang mengutus. Mereka selalu menganalogikan seorang presiden yang mengutus duta besar, ambasador kepada negara-negara lain. Perhatikan dengan baik ya.
yang mengutus, yang diutus, yang dikasih analogi itu tidak cocok buat Yesus, Pak. Karena apa? Ayat lain mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Sesuatu yang dalam diri Bapa itu adalah diri sendiri, Pak. Bukan bukan Allah mengutus nabi, itu person, another person. Tetapi yang ada dalam diri Bapa, hikmat dia, pengetahuan dia, kan diri sendiri itu. Jadi dia mengutus dirinya sendiri. Siapa yang diutus? Sang Firman itu. Yang kita tahu dalam dunia itu adalah berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kesana itu pasti dia sediakan tempat bagi orang percaya. Ya, ini yang Bapak Ibu syukuri, imani bahwa di dalam Tuhan kepastian setelah kematian ini ya adalah hidup yang kekal. Tempat itu diberikan Tuhan. Ya, tempat itu diberikan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes 14 ayat 1, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, aku akan mengatakannya kepada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan makanya dikatakan, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan, ya dan amin. Kalau Bapak Ibu sekali waktu, ya diundang untuk ibadah penghiburan, ada yang kedukaan ya, entah itu di rumah duka, entah itu di rumah, ya sampaikan ini Pak, sampaikan bahwa tempat itu pasti bukan mudah-mudahan, ya tempat itu sudah Tuhan sediakan, yang bicara ini adalah Tuhan. Makanya iman tentang surga itu buat kita sebagai orang-orang percaya itu adalah pasti, amin, bukan mudah-mudahan. Semalam kami mengunjungi guru les biola anak kami di Bogor. Orang tuanya meninggal di usia 59 tahun. Ya. Dan kami memberikan penghiburan kepada mereka. Mereka yakin percaya bahwa Bapak mereka yang mereka kasihi itu sudah ada di dalam Firdaus ya. Sudah ada di dalam Firdaus. Sudah ada satu kepastian sama seperti penjahat itu yang berkata kepada Tuhan ketika sama-sama di tiang salib, Tuhan, kalau Engkau datang ingat aku. Apa yang Tuhan katakan di situ? Pada hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama aku di Firdaus, Pak. Itu jawabannya. Bukan melayang-layang rohnya, Pak, 40 hari gentayangan. Buat nakut-nakutin orang, apalagi cekek orang, gak ada yang begitu. Tetapi langsung di Firdaus. Ya, itulah keyakinan buat Bapak, Ibu, dan saya. Dan kita lihat Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, Yohanes menulis ini. Begitu luar biasa ya. Makanya Injil sinoptik Markus, Matius, Markus, Lukas dengan Injil Yohanes. Yohanes ini lebih bersifat divine ya, kekal tentang sang firman itu. Dia bicara detail tentang di sana, tentang kehidupan kekal di sana itu. Tuhan mengatakan bahwa supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ya, jadi Tuhan mau tuh. Itu keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan supaya kita semua itu bersama-sama dengan. Dan yang terakhir, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah dibangkitkan
Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Seulang ya, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kelak kita akan dibangkitkan dan Ia memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kiranya apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, memahami tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, ya, sebagai Tuhan, sebagai penebus untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan kita sudah lihat ya eksposisi Markus 14 itu, frasa di awan-awan itu bicara tentang siapa? Bicara tentang adalah Yesus Kristus yang adalah Yahweh itu sendiri yang akan datang. Demikian pemaparan saya, kiranya ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Stefani. Silakan Bu. Terima kasih Pak Vaneta untuk